Halo anak-anak, gimana nih kabar kalian? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, pastinya kalian sudah siap ya untuk menyerap materi hari ini, di mana kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah SPLTV dengan metode-metode penyelesaiannya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep SPLTV. Masih ingat dengan variabel, konstanta, suku, dan koefisien? Tentu masih ingat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV. Ayo kita kilas balik pada materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Metode apa saja yang kalian ketahui untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV? Ayo coba diingat dan coba jawab. Yap, tepat sekali. Saat mempelajari materi SPLDV, kita telah belajar bagaimana cara menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Metode-metode tersebut juga kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di SPLTV atau 3 variabel. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama kita akan mempelajari tentang metode substitusi. Tapi sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui tentang metode substitusi? Metode substitusi merupakan suatu metode untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel dengan mengganti atau mensubstitusi satu persamaan dengan persamaan yang lain. Saat kalian mempelajari materi SPLDV, kalian sudah mempelajari bagaimana menggunakan metode substitusi dengan benar. Menurut kalian, apakah terdapat perbedaan antara langkah-langkah metode substitusi, terkhususnya pada SPLDV dengan SPLTV? Coba jelaskan. Tepat sekali. Walaupun metode yang sama, namun tetap terdapat perbedaan antara metode substitusi pada SPLDV dan SPLTV. Karena pada dasarnya langkah-langkah dari SPLDV dan SPLTV dengan kita menggunakan metode substitusi memiliki konsep yang sama, yaitu mengganti atau mensubstitusi satu persamaan dengan persamaan yang lain. Namun yang membedakan yaitu proses pada SPLTV tentu lebih banyak daripada SPLDV karena jumlah variabel SPLTV yang lebih banyak. Tapi tenang, kalian tidak perlu khawatir karena kita akan bisa karena sering berlatih. Oke, semangat. Terdapat 3 langkah utama dalam menggunakan metode substitusi, yaitu 1. Pilihlah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan salah satu variabel ke dalam 2 variabel lainnya. Contoh, dipilih persamaan linear kedua dan menyatakan X ke dalam variabel Y dan Z. Setelah itu, kita mensubstitusikan persamaan ke dalam persamaan lainnya sehingga terbentuk sebuah sistem persamaan 2 variabel yang baru. Selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang baru untuk kita menemukan nilai variabel X dan Z. Mensubstitusikan kedua nilai tersebut untuk menentukan nilai X sehingga diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya kita akan memahami metode eliminasi. Pada penyelesaian metode eliminasi sebenarnya sama dengan apa yang kita sudah pelajari di SPLDV. Dan menurut kalian, apa yang dimaksud dengan metode eliminasi?
Oke, betul sekali bahwa metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan atau yang kita sebut dengan eliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Saat kalian mempelajari materi SPLDV, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan metode eliminasi dengan benar. Sekarang, apakah terdapat perbedaan dari langkah-langkah metode eliminasi pada SPLDV dan SPLTV? Coba kalian beri pendapat. Betul sekali, terdapat perbedaan yaitu pada proses SPLTV akan lebih panjang dan tentunya berulang karena dengan konsep dasar yang sama kita harus menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, sekarang terdapat langkah-langkah dalam menggunakan metode eliminasi nih teman-teman. 1. Kita harus menentukan satu variabel yang ingin dihilangkan. Contohnya kita ingin menghilangkan X, sehingga koefisien dari X harus disamakan sehingga bisa dikurangi dan bernilai 0, artinya dihilangkan. Yang kedua, menyamakan nilai koefisien nih pada variabel yang sudah ditentukan dengan mengalihkan sehingga menghasilkan jumlah yang sama. Jika teman-teman masih bingung, coba ingat-ingat lagi dengan konsep menyamakan penyebut pada pecahan deh. Coba dibuka-buka lagi ya materinya. Ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaannya diketahui agar koefisien dan variabel itu jika dihilangkan akan bernilai 0. Maksudnya adalah jika sudah disamakan koefisiennya dan kita sudah menentukan bahwa koefisiennya itu adalah 4x, maka kalau kita ingin mengurangkan 4x dengan 4x akan bernilai 0. Keempat, ulangi langkah pertama sampai ketiga dengan persamaan yang berbeda sehingga akan memperoleh nilai dari setiap variabel. Jika kita ingin mencari X, Y, Z, maka kita harus melakukan langkah ini secara berulang sampai menemukan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, dan Z sama dengan berapa. Gimana? Sekarang udah paham kan tentang langkah-langkah penggunaan metode substitusi dan eliminasi dalam menyelesaikan permasalahan SPLTV? Untuk selanjutnya, mari kita mempelajari contoh soal penggunaan metode substitusi dan eliminasi sebagai berikut. Oke, kita beralih kepada contoh soal ya. Masih ingat dengan pemaparan pada Big Idea terkait WUSH? Kita mengetahui bahwa terdapat 3 jenis tiket penumpang, yaitu ekonomi premium, kelas bisnis, dan first class. Nah, terdapat 3 kondisi nih teman-teman, bahwa ada pendapatan di bulan Desember tahun 2024, di bulan Januari tahun 2025, dan juga di bulan Februari tahun 2025. Dengan yang ingin ditanyakan yaitu pada bulan Maret 2025, berapa sih jumlah pendapatan WUSH? Nah, untuk masalah ini kita dapat menyelesaikannya dengan metode SPLTV. Kita akan menulis terlebih dahulu terkait informasi yang ada pada soal, yaitu tadi ada apa saja, ada perbedaan jenis tiket, tentu akan membedakan harganya. Lalu kita juga mengetahui jumlah pendapatan pada bulan Desember, Januari, dan kita ingin ditanyakan berapa sih hasil dari bulan Maret tahun 2025. Nah, pertama kita harus memisalkan terlebih dahulu nilai X, Y, dan Z itu akan mewakili siapa. Di sini kita misalkan X merupakan harga tiket penumpang kelas ekonomi dan Y merupakan harga tiket penumpang kelas bisnis. Z merupakan harga tiket penumpang first class, maka akan diperoleh sistem persamaan sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah boleh X, Y, dan Z itu jika ingin diganti A, B, dan C? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman. Karena setiap variabel itu yang penting dimisalkan dan didefinisikan dia ingin mewakili nilai yang belum diketahuinya itu yang mana. Maka kita memperoleh sistem persamaan sebagai berikut yang terdapat pada layar ya. Pertama, kita mengubah persamaan 1 menjadi bentuk persamaan X. Jadi kita ingin mengubah
yang awalnya 587X tambah 25Y tambah 12Z sama dengan 106.500.000, kita akan mengubahnya menjadi X sama dengan. Artinya koefisien X-nya itu harus membagi kedua sisi atau kedua ruas dengan 587X. Oleh karena itu X sama dengan setiap sukunya itu dibagikan dengan 587 untuk mendapatkan persamaan 4. Pada tahap yang kedua, kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ini ke dalam persamaan kedua. Ingat tadi X sama dengan apa? Kita masukkan dan kita menggantikan nilai X menjadi X sama dengan tadi. Lalu jika dihitung, dikalkulasikan, akan mendapatkan persamaan yang baru, yaitu persamaan kelima, di mana Z sama dengan 63.600.000 per 70 dikurangi 48Y per 70. Teman-teman harus ingat ya bahwa dalam menghitung pecahan perlu ketelitian yang sangat tinggi supaya tidak ada terjadi kesalahan perhitungan ya. Bisa diperhatikan pada layar untuk penyelesaian dan perhitungannya. Lalu, substitusikan persamaan 4 tadi yaitu X sama dengan ke dalam persamaan 3 untuk mendapatkan persamaan baru lagi ya, persamaan 6. Sehingga mendapatkan 448X, X-nya itu diganti dengan X sama dengan, lalu dihitung seperti pada layar dan menghasilkan persamaan 6 yaitu 540Y kurang 93Z sama dengan 187.200.000. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan persamaan kelima ke persamaan keenam. Untuk akhirnya kita menemukan nilai Y. Ternyata Y itu sama dengan 450.000. Lalu, ketika kita mendapatkan 450.000, tentu kita akan mengganti nilai Y-nya itu dengan 450.000. Teman-teman boleh juga memilih persamaan yang lain karena nanti hasilnya akan sama. Lalu, ketika dihitung ternyata Z sama dengan 600.000. Lalu kita akan mensubstitusikan persamaan Y dan Z ke dalam persamaan kedua atau yang mana saja yang teman-teman boleh pilih untuk menemukan nilai X. Dan saya di sini memilih persamaan kedua yaitu 495X tambah 21Y tambah 10Z sama dengan 89.700.000. Dan ketika dihitung akan menemukan X sama dengan 150.000. Nah, dari penyelesaian sistem persamaan 3 variabel tersebut, kita bisa mengetahui nih kalau X, Y, dan Z adalah 150.000, 450.000, 600.000. Artinya, penumpang kelas ekonomi dihargai dengan harga 150.000, kelas bisnis dihargai dengan 450.000, dan first class 600.000. Karena yang ditanyakan tadi adalah pendapatan pada bulan Maret, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ekonomi premium dibeli oleh 325 orang, yang artinya 325X, kelas bisnis oleh 14 orang, artinya 14Y, dan first class 7 orang, artinya 7Z. Lalu sama dengan 325, X-nya diganti dengan 150.000, tambah 14, Y-nya diganti dengan 450.000, dan 7 dikalikan 600.000 karena 600.000 telah menggantikan Z. Jika dihitung, maka jumlah pendapatan WUS pada bulan Maret 2025 adalah 59.250.000. Mudah ya metode substitusi. Sekarang kita akan memulai dengan metode eliminasi nih. Untuk metode eliminasi, pertama kita akan memilih persamaan 1 dan persamaan kedua untuk disamakan nilai dari koefisien variabelnya. Di sini kita pilih variabel Z untuk disamakan ke angka 60. Karena 12 harus menjadi 60, maka kita kalikan 5. 10 agar menjadi 60 kita kalikan 6. Ingat, yang dikalikan itu tidak hanya 12 kali 5, 10 kali 6, tetapi semua suku yang ada pada persamaan tersebut haruslah dikali 5, haruslah dikali 6. Sehingga mendapatkan persamaan baru yaitu persamaan 4.
Selanjutnya, kita akan mengeliminasi kembali persamaan 1 dan persamaan 3 untuk mendapatkan persamaan 5. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima, di mana persamaan 4 dan kelima tadi sudah tereliminasi menjadi X dan Y saja ya. Berarti kita fokus untuk menyamakan koefisien Y, yaitu kita mengalihkan persamaan 4 dengan kali 5, persamaan 5 dengan kali 1. Lalu didapati X adalah 150.000. Nah, kita kerjakan kembali untuk menemukan nilai dari persamaan yang lainnya sehingga mendapati nilai Y dan nilai Z. Untuk pengulangan langkah-langkahnya, kalian bisa memperhatikan pada layar ya. Diperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 150.000, 450.000, dan 600.000 pada bulan Maret 2025. Dengan menyesuaikan jumlah penumpang yang membeli 3 jenis kereta tersebut, maka total pendapatannya pada bulan Maret adalah 59.250.000. Nah, gimana? Hasilnya sama bukan? Nilai X, nilai Y, nilai Z akan bernilai sama walaupun metodenya berbeda. Gimana, mudah dipahami bukan? Jika ada yang belum dipahami, segera tanyakan kepada guru ya. Sampai jumpa.